يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية بسم الله الرحمن الرحيم. Yang namanya belajar ini waktunya panjang. Yang mau cepat-cepat, mau ini, mau itu dan semisalnya, ya silahkan. Karena hakikatnya ilmu yang kita ketahui pun harus kita amalkan. Maka sebenarnya kita itu ingin hidup bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan. Kalau hanya hafal saja nggak paham, ya di luar sana banyak. Tuh imam Masjid Agung itu, kalau tarawih paten kali bacaan itu. Habis tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Syal faedah. Kita bilang haram. Siapa bilang haram? Rokok haram lah, haram. Anta taqul haram. Itu kan di sisi Wahabi. Syal faedah, dia hafal Quran. Wa naqul bila anta qara'ta al-Quran? Na'am. Faqala Allah 'azza wa jalla wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah 'azza wa jalla wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Ini kan jelas khabithnya. Sampai orang-orang kafir di dunia, orang kafir kan begitu. Ini namanya orang-orang yang ana bilang tadi, gagal fikir, cacat otak. Kalau dibuka otaknya, insya Allah ada ulatnya. Orang yang nggak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu keadaan otaknya. Kok bisa Ustaz bilang begitu? Iya. Sekarang orang kafir bilang rokok dapat membunuhmu. Kalau nggak ngikut hawa nafsu, masa masih mau merokok juga? Begitu besar ditulis itu, rokok membunuhmu. Tetap juga dia merokok. Lah Al-Quran memperingatkan, namanya tanda-tanda itu supaya orang berhenti. Ini jurang, jangan lompat. Kalau lompat juga ya goblok berarti. Majnun. Sakit jiwa. Ya kan? Allah memberikan tanda-tanda. Lihat, malam dan siang itu juga kekuasaan Allah. Buah durian dan yang semisalnya yang kamu tunggu-tunggu berbuahnya. Lah itu juga ada proses angin. Setelah angin menghembus, jatuh dari mana? Serbuk putih jatuh ke serbuk salah, istilah orang itulah itu. Yang penting kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan itu berbuah. Adapun ilmunya, sebab musababnya, na'am, Allah menjadikan sebab. Wa ja'alna, Allah menjadikan sebab. Yang setiap sesuatu ada sebabnya. Tetapi yang jadi masalah, manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala memalingkan ini semua. Kalau di sekolah-sekolah itu kan hanya dipelajari itu tadi kan, putih dan serbuk sarinya saja. Tidak dilihat kepada proses yang lebih jauh, yaitu siapa yang menyebabkan itu semua. Kok bisa seperti itu? Kenapa orang-orang ateis itu, orang-orang goblok itu nggak nanya kalau nggak ada angin macam mana? Kok yang dia tanya kalau nggak ada Allah ya? Kalau nggak ada angin berarti kita nggak hidup. Siapa yang buat angin? Makanya Nabi bilang, coba bedah otaknya, pasti ada ulatnya. Nah disinilah kita tahu betapa hidayah itu mahal sekali, akhwan. Mahal sekali. Hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Kalau tidak, nggak bisa dia menangkap hikmah ini semua. Dia baca ayat Al-Quran, ya sudah dia baca begitu saja, dia nggak paham maknanya, apalagi maksudnya. Semua ayat-ayat Allah itu menjadi suatu kebiasaan.